Shalom, kita berdoa. Tuhan, kami mengaku bahwa kami tidak bisa jauh dari kasih-Mu, terlebih dari firman-Mu. Sebab firman-Mu, ya dan amin, dan yang menguatkan kami. Maka berkatilah firman-Mu melalui renungan harian yang dilakukan oleh gereja-Mu, dan berkat setiap pembaca, Engkau menguatkannya sehingga kami boleh kuat di hadapan-Mu, dan kuat juga di dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom saudara-saudara, renungan harian pada hari ini, hari Jumat 3 Juli 2026, tertulis di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu setia di dalam setiap janjinya kepada manusia. Dia yang berjanji akan melakukan penebusan kepada manusia, sehingga dia memanggil Abraham, memanggil dan memilih bangsa Israel untuk melahirkan seorang Mesias, juru selamat dalam hidup kita. Dan itu sudah terjadi, bahwa Yesus sudah datang, dia sudah lahir, dia sudah menebus dosa kita melalui kematiannya, dia bangkit dan dia naik ke surga. Itulah bentuk kesetiaan Allah, dan dia juga berjanji bahwa dia akan datang kelak untuk menjemput kita. Tetapi kita diminta supaya kita tetap percaya dan setia kepadanya. Saudara-saudara, apa yang membuat kita tidak setia kepada Allah? Mungkin masalah di dalam kehidupan kita. Terkadang masalah yang begitu besar atau kecil dalam kehidupan kita sehingga kita menganggap bahwa masalah itu bisa menjadi ancaman, dan ketakutan pun menguasai hati dan pikiran kita. Apalagi kalau masalah itu datangnya dari orang yang jahat. Tetapi hari ini Tuhan berfirman, jangan takut, dia menyertai kita. Oleh karena itu saudara-saudara, dengan penyertaan Tuhan itu, Tuhan juga meminta kita supaya kita setia kepada Tuhan, setia kepada janjinya, setia kepada setiap firman-Nya yang menguatkan kita. Walaupun terkadang bahwa Tuhan itu tidak seperti manusia yang memberikan kesetiaannya nyata dalam kehidupan kita. Seperti kesetiaan suami istri, kesetiaan sebagai teman, kesetiaan sebagai partner bisnis, kesetiaan dan lain-lain hubungan kita kepada manusia. Mungkin tidak seperti itu. Tetapi harus percaya bahwa Tuhan itu lebih tahu segala kehidupan kita, segala kebutuhan kita, segala perjalanan hidup kita di dunia ini. Sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin caranya tidak sama seperti manusia, tetapi Tuhan senantiasa memberikan kita sukacita. Itulah berkat yang paling besar di dalam kehidupan kita. Sukacita firman-Nya yang menjadi manusia, sukacita penebusannya, yaitu menebus kita dari dosa menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang merdeka. Itulah berkat yang paling besar, yang paling kita syukuri dari Tuhan kita. Sama seperti Rasul Paulus di dalam menulis surat ini. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari dengan kasat mata, mungkin dia tidak orang yang terberkati karena dia penuh masalah. Mungkin dia di dalam penjara di waktu menulis surat ini. Mungkin dia dalam banyak tekanan-tekanan dari penguasa-penguasa dan dari orang-orang yang membenci dia. Tetapi dengan sikapnya, dia senantiasa kuat dan mengucapkan, bersukacitalah, berbahagialah walaupun dia dalam penjara. Inilah yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Percayalah saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia telah memilih kita menjadi anak-anaknya.
Jadi kita bukan lagi dari dunia ini. Kita adalah keluarga negara, keluarga surgawi. Itu sebabnya kita dibenci oleh dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara, walaupun dunia membenci kita, tetapi Allah yang setia, Dia yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Yang jelas, kita harus setia kepada Allah. Jangan takut. Jangan takut terhadap dunia ini. Mungkin kita takut tentang kebutuhan kita sehingga menjadi mencuri. Mungkin kita takut atas bisnis-bisnis kita sehingga kita berbohong. Mungkin takut sehingga kita berdosa di hadapan Tuhan. Itu tidak perlu, saudara-saudara. Ketika kita setia, ketika kita benar, ketika kita berjalan di dalam Tuhan, maka Tuhan pun akan setia, akan menyertai kita, akan memberkati kita di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, selamat beraktivitas, bekerjalah, takut akan Tuhan. Jadilah menjadi anak-anak terang. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan. Tunjukkanlah bahwa kita ini adalah tebusan-tebusan Tuhan dan yang sudah dimerdekakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang menguatkan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan setia dalam setiap janji-Mu. Dan Engkau yang menyertai kami, yang menguatkan kami, yang menguatkan hati kami, dan yang memelihara kami terhadap yang jahat, yang menjahati kami. Maka pada hari ini Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami, dan saudara-saudara kami, dan juga segala pekerjaan kami. Tuhan yang menjadikan itu menjadi berguna dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itu yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas.